Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlan Aminah Harahap, NIM 23208013 dari jurusan Tata Rias Biologi semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sel dan jaringan pada tumbuhan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi tumbuhan dari dosen pengampu yaitu Bu Maidah Hasibuan MPD. Anatomi sel. Anatomi sel terdiri dari beberapa komponen vital yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Pertama yaitu membran sel atau membran plasma berfungsi sebagai penghalang selektif yang mengatur keluar masuknya zat dan melindungi isi sel. Di dalam sel terdapat sitoplasma, suatu cairan gel yang mengandung organel dan tempat sebagian besar aktivitas sel terjadi. Salah satu organel utama adalah nukleus, yang berperan sebagai pusat kendali sel karena mengandung materi genetik atau DNA yang mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan fungsi sel. Selain itu, terdapat mitokondria yang dikenal sebagai pembangkit tenaga sel karena bertanggung jawab untuk menghasilkan adenosina trifosfat atau ATP melalui proses respirasi seluler. Retikulum endoplasma atau RE terdiri dari dua jenis, yaitu RE kasar yang memiliki ribosom dan terlibat dalam sintesis protein, serta RE halus yang berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Badan Golgi bertugas memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid ke tujuan yang tepat di dalam atau di luar sel. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan limbah seluler dan bahan asing yang masuk ke dalam sel. Sitoskeleton yang terdiri dari serat-serat protein memberikan dukungan struktural dan membantu dalam pergerakan. Terdiri dari serat-serat protein memberikan dukungan struktural dan membantu dalam pergerakan sel dan organelnya. Semua komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan sel berfungsi secara optimal dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Itulah penjelasan awal dari anatomi sel. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Penjelasan tentang fungsi organel sel tumbuhan yang umum ditemukan yaitu yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah lapisan keras di luar membran sel yang memberikan dukungan struktural dan perlindungan. Selain itu, ia membantu mempertahankan bentuk sel. Yang kedua yaitu membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pengatur yang mengontrol pergerakan zat masuk dan keluar dari sel, menjaga keseimbangan internal. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus adalah pusat kendali sel yang menyimpan materi genetik atau DNA. Ia mengatur aktivitas sel termasuk pertumbuhan dan reproduksi. Kloroplas. Kloroplas adalah organel tempat berlangsungnya fotosintesis. Mereka mengandung klorofil pigmen hijau yang menangkap energi matahari untuk mengubahnya menjadi energi kimia. Berikutnya yaitu mitokondria, dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Ribosom bertanggung jawab untuk sintesis protein. Mereka dapat ditemukan mengembang bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Berikutnya, retikulum endoplasma atau RE terbagi menjadi dua jenis, yaitu kasar dan halus. RE kasar terlibat dalam sintesis protein, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi racun. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang telah disintesis di RE untuk dikirim ke tujuan akhir mereka. Yang berikutnya vakuola. Vakuola adalah kantong besar yang menyimpan air, nutrisi, dan produk limbah. Pada tumbuhan, vakuola juga membantu menjaga tekanan turgor yang membuat tumbuhan tetap tegak. Berikutnya sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seperti gel yang mengisi sel dan menjadi medium tempat organel berada, memungkinkan pergerakan materi di dalam sel. Keseluruhan organel ini bekerja sama untuk menjaga fungsi dan kelangsungan hidup sel tumbuhan.
Jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan posisinya yaitu meristem apikal, sebagaimana yang terdapat pada gambar, dan meristem interkalar, yang sebagaimana terdapat pada gambar, serta meristem lateral, yang bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua yaitu berdasarkan asal-usul, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji, yang bisa kita lihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi yang berfungsi sebagai jaringan pengisi. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, yaitu parenkim bunga karang, yaitu spons yang terdapat paling bawah, dan juga parenkim palisade yang berada di atas parenkim bunga karang spons. Perhatikan gambar yang sudah saya cantumkan di sini. Jaringan kolenkim. Jenis-jenis jaringan kolenkim yang pertama yaitu tipe sudut, di mana pada gambar A. Yang kedua yaitu tipe lempeng pada gambar B, dan tipe cincin pada gambar C, dan tipe tubular pada gambar D. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Fungsinya sebagai penguat terutama pada tumbuhan muda dan tanaman herba. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Sel-sel penyusun jaringan kolenkim adalah sel-sel hidup yang bentuknya memanjang dan umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Penebalan dinding pada sudut-sudut sel dan terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jaringan kolenkim hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi selnya dapat mengandung tanin dan kloroplas. Selanjutnya yaitu jaringan floem dan xilem. Jaringan xilem dan floem adalah dua jenis jaringan pengangkut yang sangat penting dalam tumbuhan. Berfungsi untuk mendistribusikan air, nutrisi, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem bertanggung jawab untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, dan jaringan ini terdiri dari sel-sel mati yang membentuk tabung panjang yang kita bisa lihat pada gambar berikut ini, seperti trakeid dan unsur-unsur pembuluh yang memfasilitasi aliran air secara kapiler. Sementara itu, floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis seperti gula dan dari daun ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan energi. Floem terdiri dari sel hidup termasuk sel pengiring dan tabung tapis, yaitu yang memungkinkan distribusi nutrien ke seluruh tumbuhan. Kedua jaringan ini bekerja sama secara sinergis untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal pada tumbuhan. Jaringan gabus, yang dikenal sebagai jaringan velogen atau periderm, adalah lapisan pelindung yang ditemukan pada tumbuhan, terutama pada bagian batang dan akar yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan ini terdiri dari 3 komponen utama:
Velogen atau meristem sekunder yang menghasilkan jaringan gabus, velum atau lapisan luar yang mati dan berfungsi sebagai pelindung, dan phloderm, lapisan dalam yang bersifat hidup. Fungsi utama jaringan gabus adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari kerusakan fisik, kehilangan air, dan dari serangan patogen. Selain itu, jaringan ini juga berperan penting dalam proses pertukaran gas dan mengatur suhu batang. Dan di beberapa tumbuhan, jaringan gabus menghasilkan suberin, zat lilin yang meningkatkan sifat kedap air, sehingga membantu mengurangi evaporasi berlebihan dan memberikan perlindungan tambahan. Kehadiran jaringan gabus memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan hidup tanaman dalam berbagai kondisi lingkungan. Jaringan dewasa atau jaringan permanen. Pengertiannya yaitu jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Jenis-jenis jaringan dewasa yang pertama yaitu berdasarkan jumlah tipe sel penyusun, jaringan sederhana, jaringan kompleks. Berdasarkan asal meristem yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Berdasarkan fungsi, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan sekretoris. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada tumbuhan juga dikenal sebagai jaringan permanen. Terdiri dari sel-sel yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi membelah. Jaringan ini berperan penting dalam berbagai fungsi vital tumbuhan, seperti dukungan struktural, transportasi nutrisi, dan fotosintesis. Jaringan dewasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama: jaringan epidermis, parenkim, dan kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian luar tumbuhan dan sering sekali dilapisi kutikula yang membantu mencegah kehilangan air. Parenkim adalah jaringan yang paling umum, terlibat dalam fotosintesis dan penyimpanan nutrisi. Sementara itu, kolenkim memberikan dukungan fleksibel dan sklerenkim memberikan kekuatan mekanis dengan dinding sel yang tebal dan keras. Jaringan-jaringan ini bekerja secara sinergis untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang terakhir adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penyokong organ tumbuhan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Sklerenkim menolak tekanan apapun dan melindungi jaringan yang lebih lemah. Sklerenkim terdapat pada bagian korteks cerebral, perisikel, dan antara silem dan floem, yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ciri-ciri jaringan sklerenkim diantaranya tersusun dari sel-sel mati, mengandung senyawa lignin 7 sehingga sel-selnya kuat dan keras, tidak mengandung protoplas, dan dinding selnya tebal. Itu saja penjelasan dari saya tentang sel dan jaringan pada tumbuhan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.